Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Greystone Channel dimana kita akan banyak sekali membahas soal kripto ya teman-teman. Kita punya dua segmen utama. Yang pertama adalah analisa pagi, dimana setiap paginya kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan di video yang kalian tonton ini adalah segmen analisa kripto, dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Teman-teman, kita udah dapat dua requestan nih, ada One Inch sama satu lagi kita akan bahas token DeFi ya biar selaras, yaitu SushiSwap. Teman-teman, kita akan bahas One Inch yang mana dari Ethereum dan SushiSwap dari Binance Smart Chain. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya dulu dari One Inch. One Inch Network hari ini diperdagangkan di kisaran level 5.600 rupiah teman-teman. Marketnya cenderung ya bisa dibilang mengalami penurunan sedikit ya dalam beberapa waktu terakhir. One Inch ini adalah proyek berbasiskan dengan DeFi, Decentralized Finance. Dia punya platform DEX sama layanan untuk melakukan staking juga teman-teman. Jadi kita bisa earn reward dari proyek ini. Kalau kita perhatikan supply maksimumnya dia tidak terdeteksi, kemudian supply beredarnya itu ada di 1,04 miliar One Inch. Jadi bisa dibilang cukup besar market cap-nya ya, sekitar 5,8 T. Teman-teman, belakangan volume perdagangannya memang mengalami peningkatan. One Inch nampaknya mendapatkan banyak sekali sentimen yang lumayan positif. Nah, ini adalah aplikasinya teman-teman. Sekarang dia sudah tersedia di App Store sama di Google Play Store. Teman-teman bisa memanfaatkan platform ini untuk mendapatkan cuan ya. Caranya gimana? Kalau teman-teman pakai Android atau Apple ya download dulu aplikasinya. Kalau teman-teman pakai browser, teman-teman bisa langsung masuk ke oneinch.io. Di sini teman-teman bisa banget untuk langsung melakukan perdagangan. Kalian bisa swap token, kalian bisa melakukan staking di platform ini. Jadi ini adalah platformnya. Pertama-tama tentunya kita perlu untuk mengkoneksikan wallet kita dulu ya. Mereka sudah tersedia di banyak sekali jaringan teman-teman. Ada di Ethereum, Arbitrum, Optimism, sampai Clayton dan Aurora. Jadi bisa dibilang cukup besar. Mereka juga sudah bisa dikoneksikan langsung sama MetaMask, Trust Wallet, dan yang lainnya. Jadi kabarnya memang dari One Inch itu memang menambah teman-teman menambah kapasitas mereka sehingga mereka tidak hanya bisa diakses oleh wallet dari One Inch. Kita akan masuk nanti ke beritanya ya, kenapa bisa seperti itu. Jadi kurang lebih ini adalah platformnya. Di sini teman-teman bisa melakukan swap token, bisa melakukan perdagangan juga teman-teman. Jadi sama seperti exchange lah pada umumnya. Cuman ini adalah decentralized exchange. Oke, itu teman-teman dari berita terbaru. Mereka di Twitter cukup aktif ya. Ini ada pemberitaan terbaru juga. One Inch baru aja menambahkan menu portfolio di aplikasi DEX-nya. Jadi supaya kalian yang invest, yang naruh uang kalian di One Inch itu bisa melakukan monitoring tentang aset kripto yang kalian punya. Bahkan kalian bisa koneksikan dengan banyak wallet tadi ya. Kalau kita lihat di awal, nah ini kita bisa launch langsung teman-teman di banyak sekali wallet. Kita bisa koneksikan dengan banyak wallet. Itu tujuannya biar teman-teman itu bisa menggabungkan semua aset portfolio yang kalian punya. Kalian bisa monitoring dengan sangat-sangat gampang. Gitu. Jadi manfaatnya banyak banget sebenarnya. Ini adalah One Inch dari sudut pandang Certic. Mereka sudah diaudit sama Certic dan ratingnya terbilang sangat bagus teman-teman. Double A dengan poin 93. Ya, sangat-sangat bagus. Dan One Inch sendiri itu paling kuat di community trust. Jadi kepercayaan para komunitas, kemudian governance strength, keamanannya juga sangat-sangat kuat, market stability juga sangat kuat teman-teman. Jadi One Inch ini bisa dibilang salah satu DEX yang punya fundamental bagus teman-teman. Sejauh ini sih setahu saya One Inch juga jarang kena hack ya. Jarang banget, salah satu platform DeFi yang paling kuat mungkin ya. Ya salah satu yang terkuat lah di jaringan dari blockchain Ethereum. Yang terbaru selain meluncurkan menu portfolio tadi, mereka juga meluncurkan yang namanya History API. Jadi History API ini tentunya untuk meningkatkan yang namanya penambahan baru, membawa dimensi tambahan pada data transaksi alamat blockchain, memberikan efisiensi dan juga wawasan terperinci kepada para pengembangnya. Itu salah satu news dari One Inch. Kemudian ini teman-teman, One Inch
launches it is crypto wallet and simplify monitoring activities. Jadi ini ya, update terbaru yang dilakukan oleh OneChain 16 November. Dia baru aja meluncurkan kemudahan kita nih supaya bisa mengkoneksikan banyak wallet sekaligus dalam platform OneInch. Jadi secara fundamental ini akan sangat-sangat menyenangkan banget menggunakan DEX dari OneInch ini. Diharapkan dengan hal tersebut ya bisa meningkatkan yang namanya adopsi dari OneInch. Kalau teman-teman perhatikan di Twitter, viewersnya dia nggak pernah kurang dari 20.000 teman-teman. Sometimes ya bisa dibilang 15.000, tapi bisa dibilang gede terus viewersnya ya. 16.000, pokoknya ya lumayan lah, banyak orang yang artinya memantau project ini teman-teman. Itu secara pasar mereka bisa diperdagangkan di banyak exchange, mungkin udah hampir semua yang besar-besar juga, Binance, Coinbase, KuCoin, kemudian Kraken dan kawan-kawan. Mari kita cek dia untuk pergerakan chart dari OneInch. Kalau kita perhatikan OneInch hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,36 dolar. Dia lagi berada di level resistance teman-teman. Sementara itu Bitcoin di perdagangan hari ini dalam beberapa hari terakhir sudah mulai volatile, smart money mulai menurun dengan BTC dominance yang meningkat. Ini merupakan indikasi yang sebenarnya saya tidak sukai untuk market teman-teman, terutama untuk altcoin ya. Tampaknya altcoin berpeluang untuk memasuki fase koreksi bersama dengan Bitcoin tentunya. Kalau kita melihat dari pergerakan-pergerakan yang sudah ditampilkan, bahkan kalau kita pakai indikator-indikator, contohnya kita pakai Relative Strength Index atau RSI, kita bisa menemukan di sini sudah terjadi divergence yang terbentuk pada RSI dan juga berpotensi untuk mengarahkan Bitcoin mengalami penurunan. Sama Bitcoin, sama juga dengan OneInch kurang lebih menunjukkan hal-hal yang juga sama, terindikasi koreksi teman-teman. Sementara pergerakan OneInch ini sudah berada dalam all time low teman-teman, pernah berada dalam all time low di kisaran level 0,22 dolar dan sekarang dia berusaha untuk recover. Sementara secara volume perdagangan sebenarnya meningkat, cuman nggak tinggi-tinggi amat. Tapi dari smart money-nya cukup bagus di OneInch. Jadi saya melihat ini merupakan salah satu potensi pre-bull market yang cukup menarik teman-teman. Jadi overall kita masih akan melihat potensi bullish ya pada OneInch. Cuman dalam jangka waktu pendek ya mungkin kita membutuhkan fase koreksi dulu untuk beberapa saat. Kalau kita perhatikan level support yang bisa teman-teman perhatikan ini ada di kisaran level 0,34 ya, 0,34 yaitu berada di Fibonacci 61,8. Posisinya tepat sedikit di bawah dari area sekarang. Jadi koreksi wajar sepertinya akan terjadi pada OneChain. Tidak perlu khawatir kalau teman-teman mungkin ketinggalan kereta, kalian berniat untuk masuk ya DCA aja sih di level-level sekarang juga masih terbilang oke, teman-teman, nggak ada masalah. Untuk OneInch secara fundamental bagus, secara pergerakan chart juga belum terlalu bullish ya. Kalau dia sudah berhasil breakout dari descending channel ini, tren penurunan ini, nah itu baru mengindikasikan fase bullish pada OneInch. Jadi belum terlambat untuk mayoritas coin DeFi juga rata-rata memang masih berusaha buat recover. Itu buat OneInch. Next kita akan bahas SushiSwap. SushiSwap hari ini diperdagangkan di kisaran level 15.900 rupiah teman-teman. Jadi sekitaran 1 dolar gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah project yang bisa dibilang juga mirip seperti OneInch teman-teman. Jadi ini dari BNB Smart Chain ya, ya yang koin-koin yang makanan-makanan gitu, PancakeSwap, kemudian Bake, Sushi. Nah itu ciri-cirinya dari BNB teman-teman. Nah kalau kita perhatikan dari supply maksimal yang mereka punya itu ada di kisaran 250 juta SushiSwap, kemudian yang beredar itu sekitar 231 juta atau 92%. Ini udah menjelang masuk ke fase maksimum supply teman-teman. Dari SushiSwap sendiri market cap-nya lebih kecil dari OneInch, sekitar 3,7 triliun teman-teman, berada di peringkat 144. Untuk pasar juga kurang lebih sama, dia salah satu koin yang juga punya fundamental bagus, koin atau token ya. Dia sudah diperdagangkan di Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, Bitfinex, dan lain-lain teman-teman. Nah ini kita lihat dari skor Certix dari SushiSwap itu dapat rating 77,5
Ya, kekuatannya dia paling kuat di community trust, kemudian market stability sama governance strength. Sementara dari security, fundamental, operasional ini terbilang masih cukup bagus, poinnya 80. Jadi nggak jelek-jelek banget sih SushiSwap, teman-teman. Dia dapat rating triple B ya, masih harus ditingkatkan lagi soal fundamental daripada project ini. Nah, ini adalah platformnya. Jadi kurang lebih sama aja, dia platform DeFi di mana di sini ada pool staking, kemudian teman-teman juga bisa melakukan perdagangan juga di platform ini. Sama, dia juga ada apa namanya DEX-nya, teman-teman. Tapi kita harus koneksikan dulu sama wallet nih. Dia sudah bisa dikoneksikan dengan beberapa wallet seperti MetaMask, Ledger, kemudian Wallet Connect ya, Coinbase dan juga yang lainnya teman-teman. Jadi bisa dibilang SushiSwap juga lumayan bagus sih. Kemudian selain itu kalau kita perhatikan dari berita terbaru nih, nah komunitas SushiSwap itu sudah melakukan voting menyarankan untuk meninggalkan model Kanpai 2.0. Jadi dikabarkan Kanpai 2.0 ini dianggap sebagai salah satu penyebab kenapa performa dari SushiSwap mengalami penurunan. Ya, jadi dari model ini dari model Kanpai ini teman-teman itu membuat proyek dari SushiSwap ini melemah secara signifikan dan akhirnya di pemberitaan terbaru SushiSwap itu merubah tokenomik yang dia punya. Jadi ini sudah muncul beritanya, baru aja rilis teman-teman 1 jam yang lalu. Decentralized Exchange SushiSwap introduce new tokenomic dan sudah diposting juga di komunitas Twitter ya teman-teman. Di sini dia sudah meng-highlight soal Sushi Tokenomic Highlight yang terbaru dan di sini ternyata ada beberapa reward fitur yang ditambahkan seperti long term lockup for reward. Jadi kita bisa melakukan liquidity pool dengan mendapatkan reward dan growth yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian juga ada koneksi soal NFT dan juga royalty presentationnya di dalamnya. Jadi bisa dibilang reward-rewardnya makin banyak. Semoga aja SushiSwap bisa memperbaiki mereka punya fundamental. Itu dari beberapa news. Kemudian ini news terbarunya, SushiSwap makes wave first deck on Filecoin. Jadi ini berita 7 hari lalu teman-teman. Kabarnya SushiSwap ini sudah bisa running di blockchain milik Filecoin ya. Ini merupakan sebuah ekosistem yang coba untuk ditingkatkan, di mana SushiSwap sudah menjadi bursa DEX pertama yang diluncurkan di Filecoin, jaringan penyimpanan terdesentralisasi di dunia. Pengumuman ini dibuat di Twitter. Jadi ini berita yang bagus untuk kedua proyek ini karena sudah bisa berintegrasi. Secara teknikal dari SushiSwap sendiri saat ini posisinya sudah lumayan bagus teman-teman. Baru aja SushiSwap breakout dari level resistance ya di kisaran 0,9 dolar dan sekarang harganya berada di kisaran 1 dolar teman-teman. SushiSwap sendiri langsung melonjak memang ketika news dari pembaruan tokenomiknya diluncurkan seminggu lalu. Jadi waktu itu harga dari SushiSwap itu masih di kisaran 0,6 ya. 0,6 dolar lumayan langsung melesat sampai kisaran 1 dolar, peningkatan yang sangat signifikan. Semoga sih ini merupakan sebuah good news untuk SushiSwap sehingga kedepannya harga dari SushiSwap bisa kembali mencapai level-level tertingginya seperti dulu, karena ini udah lumayan diskon nih teman-teman. Dulu harga SushiSwap itu pernah diperdagangkan di kisaran 22 dolar, sekarang hanya di 1 dolar. Kalau kita lihat dari volume yang masuk sangat bagus, smart money juga sangat bagus, meskipun di hari ini jelek banget smart money-nya, banyak yang exit teman-teman. Ini menunjukkan bahwa memang market Bitcoin dan kawan-kawan kecenderungannya adalah korektif jangka pendek. Tapi tenang aja, kemungkinan market masih bakalan lanjut bullish untuk kedepannya. Lalu di mana kita bisa melihat SushiSwap ini bertahan. Nah, kalau kita lihat dengan Fibonacci retracement, teman-teman bisa perhatikan level 0,995 dan juga 0,9 dolar. Itu level yang cukup menarik teman-teman karena merupakan level Fibonacci 61,8 sama 50%. Selain itu juga dari 0,9 dolar ini juga merupakan level support kuat untuk SushiSwap. Semoga aja level tersebut mampu menahan SushiSwap dan kembali SushiSwap melanjutkan tren kenaikannya. Jadi overall untuk sekarang kalau mau akumulasi bisa tunggu sampai level 0,9 dolar. Itu cukup menarik. Jadi paling gitu aja dari teknikalnya.
Itu sih beberapa news dari Sushi Swap, teman-teman. Jadi gampang banget ya kalau teman-teman nanya gimana caranya untuk melakukan mengetahui perkembangan project-project koin. Teman-teman silahkan masuk ke browser kalian, masuk ke Google ya, teman-teman. Di situ teman-teman tinggal ketik aja koin apa yang pengen kalian cari tahu. Contohnya Sushi Swap nih. Teman-teman klik Sushi, terus di belakangnya isi CMC. CMC itu coin market cap, teman-teman. Masuk ke coinmarketcap.com yang membahas soal Sushi Swap, diklik aja, teman-teman akan masuk ke tampilan ini, website ini, teman-teman. Di sini teman-teman sudah bisa dapetin informasi yang hampir lengkap dari Sushi Swap sendiri. Teman-teman juga bisa lihat gimana komunitas mereka di sini di bagian menu komunitas. Ya, itu kemudian di pasarnya dia bisa diperdagangkan di mana aja, bahkan berita-beritanya teman-teman bisa akses. Cuman biasanya nggak lengkap sih beritanya. Kita harus lebih banyak ulik dia di komunitas Twitter dan juga Telegram, kalau ada itu kita harus ulik-ulik juga, teman-teman. Tapi overall kalau teman-teman butuh pengertian kayak ini nih, pengertian dari Sushi Swap itu apa? Oh, dia adalah project berbasiskan dengan DeFi. Dia ada automate market makernya. Kemudian siapa yang mendirikan Sushi Swap? Ini ada penjelasannya. Kemudian apa yang membuat Sushi Swap unik? Nah, itu banyak teman-teman bisa mendapatkan analitiknya langsung dari website CoinMarketCap. Saya lebih suka pakai CoinMarketCap, teman-teman. Jadi menurut saya sangat-sangat mudah, sangat-sangat praktis, juga tampilannya juga lumayan bagus ya. Jadi gitu sih, kalau teman-teman masih bingung, kalian bisa join juga di komunitas kita punya Telegram, teman-teman. Di sini kalian bisa sama-sama belajar sama komunitas kita ya. Di sini nggak ada yang namanya berbayar, nggak ada yang namanya sinyal juga, tapi lumayan seru sih komunitasnya, mau aktif untuk sharing-sharing informasi, mau berbagi informasi. Kalau ada berita-berita mereka juga cukup aktif share. Jadi senang banget teman-teman. Jadi kalau kalian masih pemula, saya rasa bakalan lumayan cocok. Jadi bisa join di komunitas Telegram kita, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.